Ya Bang, terkait kegiatan hari ini dari Bamus apa yang akan disampaikan Bang? Ya, hari ini kita baru saja kita diterima oleh Bapak Doni Monardo selaku Ketua Gugus Tugas COVID-19, Ketua Pusat Gugus Tugas COVID-19. Dan ini penghargaan buat kita, buat Bamus Betawi, karena mungkin ini untuk yang pertama Ormas Bamus Betawi bisa dialog dengan Ketua Gugus Tugas dalam rangka bagaimana caranya kita bersatu, bagaimana cara kita membantu pemerintah, bagaimana kita caranya membantu gugus tugas baik yang di pusat maupun yang di daerah. Pimpinan Bamus diterima beliau di bawah pimpinan Haji Lulung selaku Ketua Umum, dan banyak hal yang diberikan arahan oleh Pak Doni. Salah satunya adalah Pak Doni ingin partisipasi masyarakat seluas-luasnya mengkampanyekan bahaya COVID-19. Terutama yang sekarang berkembang ini adalah OTG, orang tanpa gejala. Jadi kita ini semua yang sehat, yang tidak ada gejala keluhan apapun, ini kita bisa menjadi pembunuh yang sadis terhadap kawan kita, terhadap keluarga kita, dan juga terhadap orang-orang terdekat kita. Karena kita tidak terdeteksi kalau kita tuh melalui orang dalam pemantauan atau pasien dalam pemantauan, ini kita tahu-tahu sudah kena, cuman kita tidak terdeteksi. Nah, ini bisa menularkan sahabat kita, keluarga kita. Oleh karena itu, himbauan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, terutama yang berhubungan dengan pembatasan sosial berskala besar, harus benar-benar ditaati. Jadi masyarakat harus benar-benar bahu-membahu kita kalau kita ingin memotong mata rantai COVID-19 yang angkanya, kalau presentasi yang meninggal itu lebih kita terbesar di dunia. Bayangkan 8% yang meninggal. Ini akan bergerak terus. Kalau seandainya kita tidak disiplin melakukan physical distancing, kita tidak disiplin melakukan jaga jarak, kita tidak disiplin tidak memakai masker, kita tidak disiplin tidak cuci tangan, ini bencana buat keluarga kita yang kecil di rumah, dan juga bencana buat bangsa dan negara kita. Oleh karena itu kita tidak ada pilihan lain. Mari kita sama-sama membantu pemerintah pusat maupun pemerintah, khususnya di DKI Jakarta, lebih khusus lagi orang-orang Betawi, untuk mengikuti himbauan pemerintah untuk tetap menjaga jarak, cuci tangan dengan air yang mengalir pakai sabun, dan yang lebih penting pakai masker. Karena penularan COVID-19 ini dibawa oleh manusia. Jadi mutasinya manusia dengan manusia. Oleh karena itu, kalau seandainya kita tidak memakai masker, ini kita akan kecolongan. Apa fungsinya pakai masker? Karena virus itu masuk dari organ kita, ada 3, mata, hidung, dan mulut. 3 komponen ini biasanya dimediasikan oleh tangan. Tangan kita megang benda mati yang sudah terpapar oleh virus. Oleh karena itu teman-teman, cuci tangan pakai air sabun. Kalau perlu mandi sebelum kita ketemu keluarga. Agar apa? Agar keluarga kita bebas dari penularan COVID-19. Teman-teman yang kami hormati, khususnya masyarakat Betawi, Pak Doni Monardo selaku Ketua Gugus Tugas COVID-19 Pusat berwanti-wanti hari ini kepada masyarakat, kepada kita semua, bahwa orang tanpa gejala ini lebih berbahaya daripada orang yang awalnya ada keluhan. Nah, oleh karena itu siapapun kawan kita, siapapun keluarga kita, siapapun teman kita,
kalau kita bertemu sama orang atau yang berwujud manusia, kita harus waspada, jaga jarak. Karena bukan hanya yang sakit, bukan hanya yang terdeteksi, orang anak-anak muda pun yang sehat, tidak punya gejala, bisa punya potensi untuk menyalurkan virus ini kepada yang lain. Wabil khusus kepada saudara-saudara kita yang sudah mempunyai penyakit bawaan. Ini harus dijaga. Virus itu akan mudah masuk kepada orang-orang yang imunnya tidak kuat. Contoh, orang tua kita yang umurnya di atas 50 tahun, yang sudah ada penyakit penyerta namanya, baik itu diabetes, hipertensi, darah tinggi, gagal ginjal, maupun penyakit-penyakit dalam lainnya. Hindari dan jaga keluarga kita. Jangan sampai ini bergaul dengan siapa saja. Dan di rumah itu usahakan pakai masker yang ringan. Tapi maskernya setelah 4 jam diganti. Kalau yang pakai kain dicuci, dijemur, lalu pakai kembali. Kami bersaran masyarakat pakai maskernya yang dari kain aja, agar bisa dipakai berkali-kali. Biarkan masker bedah ini dipakai untuk para medis, karena para medis insya Allah sekarang ini masih kekurangan. Ini yang tadi hal-hal yang dibicarakan oleh Ketua Gugus Tugas Pak Doni Monardo, dan khusus untuk Jakarta dalam rangka PSBB besok, di mana PSBB ini sebenarnya buat masyarakat Jakarta sudah poin-poinnya tuh sudah disosialisasikan oleh Gubernur Anies Baswedan. Cuman dengan munculnya PSBB sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2020 dan peraturan Menteri Kesehatan nomor 9 tahun 2020 mengenai pedoman, lalu nanti gubernur mengeluarkan pergub pelaksanaannya, segera dilaksanakan dan turunannya pun segera dilaksanakan. Nah, oleh karena itu kita harus bantu siapapun, pemerintah pusat, pemerintah daerah, wabil khusus gubernur kita Pak Anies Baswedan, dan juga kepada Pak Wagub terpilih Saudara Arija Patria, kami juga menghimbau agar segera bisa membantu gubernur, membantu bekerja agar sama-sama bisa memerangi COVID-19 di Jakarta ini. Oleh karena itu teman-teman terkait, DPRD, Panlih, segera kirim surat ke Presiden melalui Menteri Dalam Negeri agar Saudara Arija Patria segera dilantik dan bisa membantu gubernurnya menjadi wakil gubernur, sehingga pekerjaan-pekerjaan gubernur ini bisa segera diatasi bersama-sama. Ingat, sekali lagi kami bersaran kepada seluruh masyarakat, wabil khusus masyarakat Betawi, jaga jarak, jangan ada di tempat kerumunan, cuci tangan dengan air sabun, terutama air yang mengalir, dan yang lebih penting lagi, pakai masker. Dan kita harus punya curiga, kewaspadaan terhadap siapapun, apalagi orang-orang yang tidak kita kenal. Karena sekarang ini tadi Pak Dodi menyampaikan, anak-anak muda yang tidak punya gejala apapun bisa saja sudah kena COVID-19, sudah terpapar. Dan ini akan menularkan rekan-rekan yang imunnya kurang kuat, khususnya ibu kita, orang tua kita yang usianya di atas 50 tahun. Jangan menyerah, jangan putus asa, tetap di rumah, berkegiatan di rumah. Insya Allah COVID-19 ini akan segera berlalu kalau kita disiplin. Karena dengan disiplin ini, saya yakin virus COVID-19 ini segera berlalu. Tapi kalau kita tidak disiplin, bahaya besar akan mengancam kita. Sekali lagi, tetap disiplin, jaga jarak, tetap di rumah, cuci tangan pakai air sabun, pakai masker, dan olahraga serta makan makanan yang bisa menyebabkan kita sehat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menyampaikan beberapa hal. Saya membuka masker supaya lebih jelas. Saya menyampaikan sesuatu
kepada seluruh saudara-saudaraku di tanah air Republik Indonesia tentunya, kami dari Badan Musyawarah Betawi, yaitu Bamus Betawi, dan saya perkenalkan, saya Heru dulu selaku Ketua Umum ingin menyampaikan beberapa hal tentang perkembangan COVID di tanah air kita, yaitu virus corona. Hal ini sangat penting kami sampaikan sehubungan kami baru saja bertemu dengan gugus tugas, yaitu Bapak Letnan Jenderal Doni, dan insya Allah ini saya sampaikan untuk kepentingan semua, karena kalau dari hasil ini kita tidak sampaikan sepertinya tidak lengkap. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, bahwa seperti kita tahu, angka positif COVID-19 yang terus meninggi di Indonesia, terkait tingkat kematian, angka kita sekitar hari ini 8%. Ini pun kategori tertinggi di dunia. COVID-19 mempunyai daya sebar yang cepat, meski komponen virusnya cukup lemah. Artinya, bila kita menggunakan pelarut lemah bisa menghilangkannya. Untuk itu dihimbau pada masyarakat seluruh Indonesia, khususnya barangkali kampung kita, orang Betawi, Jakarta. Yang pertama itu diharapkan tetap di rumah saja. Kebijakan ini tentunya kebijakan pemerintah, di mana kebijakan selaras dengan himbauan dan Badan Kesehatan Dunia untuk tetap di rumah saja. Ini sangat penting menghindari penyebaran secara masif dengan menghentikan laju mobilitas, baik itu perorangan. Narasi besarnya adalah pekerja, pelajar, dan beribadah di rumah saja. Taat mengikuti himbauan pemerintah ini juga menjadi perhatian barangkali. Yang kedua yaitu bagi kita, yaitu tentang masalah jarak. Bagi mereka yang terpaksa harus keluar, tentunya pemerintah menyarankan untuk menjaga jarak fisik kita dengan orang lain, bawahnya sekitar minimal yaitu 1 meter atau 2 meter. Nah, jarak jaga ini penting agar tidak terjadi droplet, ya, percikan air. Kalau kata orang Betawi itu jangan sampai ngomongan kita, batuk kita muncrat, ada air liur yang muncrat, karena ini akan mengantarkan virus corona kepada orang lain. 3. Pembatasan sosial. Tentunya ini juga kita harus tekuni. Ini adalah salah satu himbauan yang berskala besar. Ya, tentunya pemerintah sudah menyampaikan persoalan kebijakan PSBB. Pada intinya sama dengan karakteristik kampanye tetap rumah saja. Poin PSBB